Wanita bule ini berjuang meminta restu untuk menjadi mualaf lalu menikah dengan laki-laki Muslim Indonesia, dan akhirnya semua terjadi tanpa pernah diduga. Langit Bali cerah, ombak berkejaran lembut di pantai, dan suara gamelan mengalun dari kejauhan. Keluarga Johansson telah tinggal di Bali selama 5 tahun. Michael Johansson, 55 tahun, adalah seorang pengusaha di bidang properti yang bekerja secara remote. Istrinya, Laura, 50 tahun, dulunya adalah seorang guru seni di Amerika sebelum memutuskan untuk menikmati hidup di Bali. Putri mereka, Emily Johansson, 25 tahun, bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah resor mewah di Ubud. Mereka menikmati gaya hidup yang nyaman di sebuah villa modern dengan pemandangan sawah yang menenangkan. Meskipun tinggal di Bali, mereka tetap mempertahankan kebiasaan ala barat, makan malam dengan wine, berpakaian bebas, dan jarang bersentuhan dengan budaya atau agama setempat. Lebih dari sekadar menikmati wisata, Emily adalah sosok yang mandiri dan berjiwa bebas. Sejak kecil, ia dididik untuk berpikir kritis dan tidak terlalu terikat dengan agama. Suatu sore, ia memutuskan untuk berkeliling Ubud sendirian dengan skuternya, mencoba mencari suasana baru. Saat melewati jalan kecil yang jarang ia lalui, matanya tertuju pada sebuah kedai kopi sederhana bernama Warung Kopi Adit. Tidak seperti kafe-kafe modern yang biasa ia kunjungi, tempat ini tampak lebih tradisional, berdinding kayu dengan meja-meja bambu sederhana. Namun, ada sesuatu yang menariknya untuk mampir. Saat masuk, ia melihat beberapa pelanggan lokal sedang berbincang santai di meja-meja kayu. Di balik bar, seorang pria muda tersenyum ramah. "Sore, Mbak. Silakan duduk. Mau pesan apa?" tanyanya. Pria itu adalah Adit, pemilik warung kopi tersebut. Usianya sekitar 27 tahun. Berkulit sawo matang dengan sorot mata yang hangat dan penuh ketenangan. Emily memesan kopi hitam lalu duduk di sudut sambil mengamati suasana sekitar. Ketika Adit mengantarkan pesanannya, ia kembali tersenyum ramah. "Baru pertama kali ke sini, ya?" tanyanya. Emily mengangguk. "Iya, aku sudah lama tinggal di Bali, tapi baru tahu tempat ini. Kopi di sini asli dari Bali. Kami ambil langsung dari petani di Kintamani," ujar Adit. "Kami suka mendukung produk lokal." Percakapan mereka mengalir ringan. Cara Adit berbicara sopan dan tidak dibuat-buat. Emily merasa ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi ini, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal Adit lebih jauh. "Sudah lama menjalankan kedai ini?" tanya Emily. "Alhamdulillah, sudah hampir 3 tahun, jawab Adit sambil tersenyum. "Saya juga mengajar anak-anak di masjid dekat sini, jadi warung ini seperti tempat saya berbagi dengan orang-orang." Kata masjid membuat Emily sedikit terkejut. Selama ini, ia jarang berinteraksi dengan orang Muslim di Bali, kecuali sebagai rekan kerja atau staf di resor. Namun, melihat Adit, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari gambaran yang selama ini ia bayangkan tentang seorang Muslim. Keesokan paginya, Emily bangun lebih awal dari biasanya. Ada perasaan aneh yang menggelitik hatinya sejak pertemuannya dengan Adit kemarin. Ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya tentang pria itu. Bukan sekadar ketertarikan fisik, tetapi lebih kepada aura ketenangan yang terpancar darinya. Di meja makan, Laura sedang menikmati sarapan sambil membaca majalah, sementara Michael baru saja menyelesaikan panggilan bisnisnya. "Hari ini kamu kerja jam berapa?" tanya Michael. "Jam 10. Aku masih ada waktu," jawab Emily sambil menuang kopi ke cangkirnya. Laura melirik putrinya. "Kamu kelihatan agak aneh pagi ini. Ada yang terjadi?" Emily mengangkat bahu. "Nggak ada. Cuma kemarin aku nemu warung kopi kecil yang menarik di desa." Michael tertawa kecil. "Kamu ke warung kopi desa? Biasanya kamu lebih suka kafe fancy di Seminyak." "Iya, tapi tempat ini beda." Laura menatap Emily dengan rasa ingin tahu. "Siapa pemiliknya?" Emily berpikir sejenak sebelum menjawab. "Namanya Adit." Laura dan Michael saling berpandangan. "Orang lokal?" tanya Michael. "Iya. Sepertinya dia juga aktif di masjid dekat situ." Laura meletakkan majalahnya dan menatap Emily dengan serius. "Jangan terlalu dekat, Emily. Aku tahu kamu suka bergaul dengan banyak orang, tapi kita nggak tahu bagaimana latar belakangnya." Emily mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" "Dia orang baik." Michael menghela napas. "Kami hanya ingin kamu berhati-hati. Kita berasal dari budaya yang berbeda, dan terkadang perbedaan itu bisa jadi masalah." Keesokan harinya, Emily kembali ke warung kopi itu. Dari kejauhan,
Adit melihatnya dan tersenyum, lalu mengangguk sebagai sapaan. Emily duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Tak lama kemudian, Adit datang membawakan kopi. "Senang melihat kamu kembali," katanya. Emily tersenyum. "Kopi kemarin enak. Aku jadi penasaran mau coba lagi." Adit duduk di bangku kosong di dekatnya. "Kamu kerja di mana?" "Di resor di Ubud, bagian pemasaran." Adit mengangguk. "Pasti menarik, ya? Bertemu banyak orang dari berbagai negara." Emily tertawa kecil. "Menarik, tapi terkadang melelahkan. Kadang aku merasa semua ini terlalu kosong." Adit mengernyitkan dahi. "Kosong?" Emily mengaduk kopinya perlahan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku punya pekerjaan bagus, kehidupan yang nyaman, tapi terkadang aku merasa seperti ada sesuatu yang kurang." Adit tersenyum tipis. "Mungkin karena kamu mencari sesuatu yang lebih dari sekadar materi dan kesenangan dunia." Emily terdiam. Ia tidak menyangka Adit akan mengatakan hal itu. Yang lebih mengejutkan, kata-kata itu benar-benar menggambarkan perasaannya. "Mungkin," gumamnya pelan. Adit menyesap kopinya lalu berkata dengan nada lembut, "Aku percaya bahwa manusia selalu mencari sesuatu yang lebih dalam hidup mereka. Beberapa mencarinya dalam pekerjaan, yang lain dalam hubungan, dan ada juga yang menemukannya dalam spiritualitas." Emily mengangkat alis. "Spiritualitas? Kamu bicara soal agama?" Adit mengangguk. "Bisa dibilang begitu. Tapi bagiku, agama lebih dari sekadar tradisi atau aturan. Ini tentang menemukan makna hidup." Emily belum pernah benar-benar berpikir tentang agama seperti ini. Selama ini, baginya, agama hanyalah sesuatu yang diwarisi dari keluarga, bukan sesuatu yang benar-benar dipilih. "Apa kamu selalu seperti ini?" tanyanya. "Maksudku, selalu religius." Adit tertawa kecil. "Tidak juga. Aku dulu juga pernah mencari-cari makna hidup seperti kamu. Tapi suatu hari, aku mulai membaca dan belajar lebih dalam tentang Islam, dan aku menemukan jawaban yang selama ini aku cari." Emily merasa dadanya sedikit berdebar. Ia ingin tahu lebih banyak. Adit menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Kamu selalu dipersilakan untuk bertanya." Emily terdiam. Ia ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu yang tidak pernah menarik perhatiannya sebelumnya, agama. Tanpa ia sadari, perasaannya terhadap Adit mulai tumbuh. Setelah pertemuannya dengan Adit di warung kopi, Emily tidak bisa berhenti memikirkan percakapan mereka. Kata-kata Adit tentang makna hidup dan kedamaian dalam Islam terus terngiang di benaknya. Malam itu, ia duduk di balkon villa sambil menatap langit penuh bintang. Biasanya, ia menikmati momen seperti ini dengan segelas wine di tangannya. Tetapi kali ini ia hanya membawa secangkir teh. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Laura keluar dari rumah dan duduk di sebelahnya. "Aku penasaran, akhir-akhir ini kamu jadi lebih filosofis." Emily tertawa kecil. "Aku nggak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang selama ini aku lewatkan." Laura menatapnya dengan khawatir. "Apakah ini ada hubungannya dengan pemilik warung kopi itu?" Emily terdiam sejenak. "Aku nggak tahu. Sejak bertemu dengannya, aku jadi lebih banyak melamun dan berpikir tentang hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kupedulikan." Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Adit membawa perubahan dalam pikirannya. Meskipun ia belum tahu apakah ini hanya sekadar ketertarikan sementara atau sesuatu yang lebih dalam. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Emily memutuskan untuk kembali ke warung kopi. Kali ini, Emily datang ke warung kopi bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus mengganggunya. Saat tiba, warung kopi sedang sepi. Hanya ada seorang ibu yang sedang membeli kopi bubuk untuk dibawa pulang. Adit duduk di sudut warung, membaca buku. Ketika melihat Emily datang, ia tersenyum. "Hai, Emily. Sudah datang lagi." Emily duduk di bangku kayu yang sama seperti sebelumnya. "Aku bilangkan kopimu enak, jadi aku kembali." Adit tertawa kecil. "Alhamdulillah. Kopi hitam lagi." "Iya, seperti biasa." Adit pergi ke belakang meja untuk menyiapkan kopi. Saat ia kembali, Emily memperhatikan buku yang ada di tangannya. "Kamu baca apa?" tanyanya. Adit menunjukkan sampulnya. "Ini buku tentang kisah Nabi. Aku sudah lama membaca buku seperti ini. Islam bagiku bukan hanya agama, Emily. Islam adalah cara hidup."
Dalam Islam, aku belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini memiliki tujuan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan hal sekecil tersenyum kepada orang lain bisa menjadi ibadah. Emily mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi menurutmu, hidup ini harus selalu punya tujuan? Tanyanya. Tentu. Jika kita hidup tanpa tujuan, kita akan selalu merasa kosong, tidak peduli seberapa kaya atau sukses kita. Emily terdiam. Itulah hal yang selama ini ia rasakan, kekosongan. Meskipun ia memiliki segalanya, ada sesuatu yang terasa kurang. Kata-kata Adit tentang Islam membuatnya berpikir lebih dalam. Ia mulai mencari makna dalam setiap perbincangan mereka. Saat makan malam bersama Laura, Michael mengamati putrinya dengan saksama. Aku merasa dia mulai berubah, katanya pelan. Laura mengangguk. Aku juga merasakannya. Dia jadi lebih banyak berpikir dan merenung. Michael menghela napas. Aku takut ini ada hubungannya dengan pria di warung kopi itu. Kita harus bicara dengannya sebelum terlambat. Keesokan harinya, Emily kembali ke warung kopi Adit. Namun kali ini, saat ia sedang berbincang dengan Adit, seseorang datang ke warung. Itu adalah Michael. Emily terkejut melihat ayahnya berdiri di depan pintu warung dengan ekspresi serius di wajahnya. Adit menatap Michael dengan sopan, lalu melirik Emily. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Emily menelan ludah, merasa bahwa inilah awal dari konflik yang akan datang. Michael berdiri di depan pintu warung dengan ekspresi tegas. Ayah! Emily menatapnya dengan bingung. Michael menatap putrinya dengan penuh kekhawatiran. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya langsung. Emily mengangkat bahu. Aku hanya minum kopi dan ngobrol. Ayah, apa masalahnya? Michael menghela napas. Aku tahu kamu sudah sering datang ke sini. Ibumu dan aku melihat perubahan dalam dirimu, dan kami khawatir. Pria itu, dia seorang Muslim. Aku hanya tidak ingin kamu terjebak dalam sesuatu yang mungkin tidak kamu pahami. Emily terdiam. Dan Michael meminta Emily untuk pulang. Setelah kejadian itu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam di internet. Ia membaca tentang Tuhan Yang Esa dan menonton video tentang mualaf, orang-orang yang berpindah agama ke Islam. Salah satu dari mereka berkata, aku tidak pernah merasa sebebas ini sejak masuk Islam. Kata, bebas, menggema dalam pikiran Emily. Bukankah banyak orang menganggap Islam penuh dengan aturan? Namun, mengapa mereka yang masuk Islam justru merasakan kebebasan? Keinginannya untuk memahami lebih dalam semakin kuat. Keesokan harinya, walaupun Michael melarangnya kembali ke warung kopi Adit, Emily tetap kembali ke warung kopi itu dengan sebuah buku baru yang ia beli, Islam untuk Pemula. Adit melihatnya dan tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan membawa buku itu. Emily mengangguk. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku selalu berpikir Tuhan terasa jauh dari kita, tetapi sepertinya tidak bagi orang-orang seperti kamu. Sementara itu, di rumah, Michael menghela napas dalam. Aku sudah memperingatkannya, tapi Emily selalu keras kepala, katanya. Laura menggigit bibirnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Michael terdiam. Ia tahu mereka tidak bisa menghentikan Emily, tetapi ia juga takut kehilangan putrinya ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Malam itu, setelah kembali dari warung kopi, Emily melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mencari video tentang cara salat dalam Islam. Ia ingin tahu bagaimana seorang Muslim berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan mengikuti instruksi dari video, ia mencoba melakukan gerakan salat. Saat membungkuk dan sujud, dahinya menyentuh lantai. Ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Emily merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Saat ia duduk kembali, tanpa sadar air matanya mengalir. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia ingin tahu lebih dalam. Pagi itu, Emily terbangun dengan perasaan bercampur aduk. Malam sebelumnya, ia mengikuti Adit untuk pertama kalinya ke masjid dan mencoba salat. Meski ia gugup dan canggung, ada kedamaian yang luar biasa saat kepalanya menyentuh lantai dalam sujud. Apakah ini jalan yang harus aku tempuh? Tanyanya pada diri sendiri saat berjalan menyusuri pantai di Bali. Ia duduk di sebuah meja kecil dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Aku merasa tenang, Adit. Tapi aku juga bingung. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaan sesaat atau ada sesuatu yang lebih besar. Adit tersenyum bijaksana. Yang terpenting bukan hanya memahami, tetapi juga merasakan hubungan dengan Tuhan.
Jika hatimu merasa damai, ikutilah dengan ikhlas. Emily merenungkan kata-kata Adit. Semakin jelas baginya bahwa ada sesuatu yang menariknya ke arah yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Tetapi ia masih merasa kesulitan untuk menjelaskan perasaan itu, bahkan kepada dirinya sendiri. Malam itu, Michael duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius. Ia mendengar percakapan Emily dan Laura dari ruang makan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, Mom, ujar Emily dengan hati-hati. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku sejak aku mulai belajar tentang Islam. Laura terdiam sejenak, mencoba memahami maksud putrinya. Maksudmu, kamu ingin menjadi seorang Muslim? Tanyanya pelan. Emily mengangguk. Aku belum sepenuhnya yakin, tapi aku ingin lebih dalam memahami ini. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke arah ini. Michael yang sejak tadi mendengarkan akhirnya bergabung dalam percakapan. Ia menatap Emily dengan penuh kekhawatiran. Emily, kamu tahu ini bukan keputusan yang tidak mudah. Emily menggenggam tangan ibunya. Aku tahu ini sulit, Ayah. Tapi ini jalan yang ingin aku coba. Aku ingin menemukan makna yang sebenarnya dalam hidupku. Meskipun Emily berbicara dengan lembut dan penuh keyakinan, Michael tetap merasa cemas akan masa depan putrinya. Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Laura dan Michael terus mengkhawatirkan keputusan Emily. Emily, aku hanya takut kamu terburu-buru, ujar Laura suatu malam saat mereka sedang berbicara di ruang keluarga. Ayah, aku tahu ini sulit untuk dipahami, jawab Emily. Tapi aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan yang mereka jalani. Aku merasa ada ketenangan dalam Islam yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Michael menghela napas panjang. Kamu itu anak kami, Emily. Aku hanya tidak ingin kamu terjebak dalam sesuatu yang nantinya akan kamu sesali. Emily tersenyum kecil. Ayah, aku tidak sedang dipengaruhi siapapun. Aku hanya ingin mencari jawaban. Suatu hari, Adit mengajak Emily untuk berbicara lebih jauh. Mereka duduk di tepi pantai, ditemani angin sore yang menenangkan. Aku tahu ini keputusan besar untukmu, ujar Adit pelan. Aku hanya ingin kamu yakin. Jangan terburu-buru. Emily menatap laut yang terbentang luas di depannya. Aku juga masih mencari jawabannya, Adit. Di satu sisi, aku merasa ini benar. Tapi di sisi lain, aku takut kehilangan keluargaku. Adit tersenyum lembut. Apapun yang terjadi, kamu harus memilih jalan yang membuat hatimu tenang. Emily akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia mulai menghadiri kajian-kajian Islam di Bali, berbicara dengan lebih banyak Muslim yang sudah lama menjalani kehidupan beragama, dan semakin memahami makna hidup yang selama ini ia cari. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Perasaannya terhadap Adit juga semakin berkembang. Adit bukan hanya menjadi teman, tetapi juga seseorang yang membimbingnya dalam perjalanan spiritual ini. Suatu malam, mereka duduk di pantai. Langit dipenuhi bintang, dan suara ombak terdengar lembut di kejauhan. Adit tiba-tiba berkata kepada Emily, Emily, sebenarnya aku punya perasaan padamu. Aku menyukaimu dan aku ingin bersamamu. Emily terdiam lalu menjawab, Adit, aku juga merasakan hal yang sama, ujar Emily, suaranya lirih. Tapi aku masih dalam proses mencari tahu tentang diriku sendiri dan tentang Islam. Adit tersenyum. Aku mengerti, Emily. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun keputusan yang kamu ambil. Kata-kata Adit membuat Emily merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi setidaknya ia tidak sendiri. Hari demi hari berlalu, dan semakin Emily mendalami Islam, semakin ia merasa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun masih ada ketakutan dan ketidakpastian, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil dengan hati yang ikhlas. Di sebuah masjid kecil di pinggiran Ubud, yang dikenal dengan ketenangannya, Emily akhirnya mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, memulai babak baru dalam perjalanan spiritualnya. Adit menatap Emily dengan penuh kebanggaan dan ketulusan. Meskipun hatinya dipenuhi berbagai perasaan, ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidup Emily. Saat Emily selesai mengucapkan syahadat, dunia seakan berhenti sejenak. Ada perasaan mendalam yang menggetarkan hatinya, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kedamaian itu, ada juga sedikit kesedihan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa tantangan besar,
terutama dalam hubungannya dengan keluarganya. Adit menepuk bahu Emily dengan lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Emily mengangguk perlahan. "Aku merasa ringan. Seolah beban besar telah terangkat," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi aku juga sadar, ini baru permulaan. Ini bukan hanya tentang agama," lanjutnya, "tapi tentang bagaimana aku akan menghadapi semuanya, terutama ayah dan ibu." Adit tersenyum. "Apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri." Malam itu, Emily tahu bahwa ia harus memberitahu orang tuanya. Tidak ada lagi alasan untuk menunda percakapan ini. Tapi di dalam hatinya, ia takut akan reaksi mereka. Ketika akhirnya ia mengumpulkan keberanian, Emily duduk di ruang tamu bersama Michael dan Laura. Ia menatap mereka dengan hati-hati, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting," katanya pelan. Aku sudah mengucapkan syahadat. Aku telah masuk Islam." Ruangan itu tiba-tiba terasa hening. Laura menatap Emily dengan mata berkaca-kaca, sementara Michael tampak terkejut dan kebingungan. Kami tidak tahu harus berkata apa," suara Laura akhirnya terdengar, penuh kecemasan. "Kami sangat khawatir tentang masa depanmu." Emily menggenggam tangan ibunya. "Mom, Dad, aku tidak ingin meninggalkan kalian. Aku tetap putri kalian. Tapi ini adalah bagian dari perjalanan hidupku." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Laura akhirnya menarik Emily ke dalam pelukannya, mencoba menyampaikan kasih sayangnya meskipun hatinya masih diliputi kecemasan. Michael, meskipun jelas kecewa, tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan perasaannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Emily telah membuat keputusan besar. Mau tidak mau, ia harus mulai menerima kenyataan bahwa putrinya telah memilih jalannya sendiri. Setelah mengucapkan syahadat, Emily merasakan banyak perubahan dalam dirinya. Meski ketenangan mulai hadir, ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal baru yang harus ia pelajari, mulai dari ibadah harian hingga cara hidup sebagai seorang Muslim. Adit tetap berada di sisinya, membimbingnya dengan sabar. Ia mengajarkan tata cara salat, doa-doa, dan pengetahuan dasar tentang Islam. Suatu pagi, Emily bangun lebih awal dari biasanya. Udara Bali yang sejuk membelai wajahnya saat ia berdiri di depan jendela, menghirup udara segar. Hari ini adalah pertama kalinya ia melaksanakan salat subuh sebagai seorang Muslim. Saat ia berdiri, membungkuk, dan sujud, ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Ini adalah langkah besar, pikirnya. Dan aku merasa diberkati bisa memulai hari ini dengan cara yang baru. Namun, ia juga menyadari bahwa ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang menanti. Hari-hari berlalu, dan Emily semakin mendalami keyakinannya. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang agama, ini juga tentang menemukan jati dirinya. "Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang," ujarnya suatu hari kepada Adit. Adit tersenyum, senang melihat perubahan dalam diri Emily. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin erat. Mereka banyak berdiskusi tentang kehidupan, tentang Tuhan, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam perjalanan ini. Sore itu, di tepi pantai, Adit menatap Emily dengan lembut. "Aku sudah menunggu lama," katanya. "Dan aku tahu ini bukan keputusan yang mudah untukmu." Emily menatapnya dengan mata penuh makna. "Aku juga merasakan hal yang sama, Adit. Tapi aku masih harus memikirkan banyak hal." Adit tersenyum, menggenggam tangan Emily dengan hangat. "Tidak ada yang perlu terburu-buru. Aku akan tetap di sini, menunggumu." Emily tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar yakin dengan pilihannya. Laura dan Michael masih sering bertanya-tanya tentang keputusan besar yang telah diambil Emily. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu terasa canggung. Untuk mengurangi ketegangan, Emily memutuskan untuk mengajak orang tuanya makan malam di restoran yang sering mereka kunjungi. Ia berharap bisa berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Di sebuah restoran yang tenang, Emily duduk bersama Laura dan Michael. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Aku tahu ini sulit untuk kalian," ujar Emily dengan hati-hati. "Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku tetap anak kalian, dan keputusan ini adalah sesuatu yang benar-benar aku yakini." Laura dan Michael saling bertukar pandang, raut wajah mereka penuh dengan keraguan. Emily meraih tangan ibunya, menggenggamnya dengan lembut. "Bu, Ayah, ini adalah perubahan besar. Tapi aku juga harus menjalani hidupku dengan keyakinanku sendiri." Ketegangan masih terasa di antara mereka,
Tetapi Emily bisa melihat bahwa orang tuanya setidaknya berusaha mendengarkannya. Mereka mungkin belum sepenuhnya menerima keputusannya, tetapi mereka tidak serta-merta menolaknya. Meski masih ada banyak yang perlu diperbaiki, Emily yakin bahwa dengan waktu, orang tuanya akan mulai memahami alasan di balik keputusannya. Malam itu, setelah makan malam, Emily merenung. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, ia merasa sudah mengambil langkah pertama yang benar. Ia harus terus maju, terus belajar, dan secara perlahan membangun kembali hubungannya dengan keluarganya, satu langkah pada satu waktu. Semakin hari, Emily semakin banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari Islam. Ia menghadiri lebih banyak kajian, bergabung dengan kelompok pengajian di Bali, dan mulai merasakan kenyamanan dalam komunitas Muslim. Namun, dunia di luar komunitasnya belum sepenuhnya menerima perubahan ini. Beberapa teman lama Emily mulai mempertanyakan keputusannya. Beberapa di antaranya merasa canggung, bahkan ada yang menjauhkan diri darinya. Suatu hari, salah seorang temannya berkata, "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Kamu harus benar-benar yakin dengan semua ini." Emily mengangguk pelan. Ia tetap berusaha menjelaskan bahwa keputusannya ini bukan tentang meninggalkan siapapun, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Namun, ia sadar bahwa tidak semua orang akan memahami jalannya. Meskipun ia mencoba tetap kuat, ada kalanya tekanan dari lingkungan membuatnya merasa terbebani. Di saat-saat sulit seperti itu, Adit selalu menjadi tempatnya bersandar. "Perjalanan ini penuh dengan tantangan," kata Adit suatu hari. "Tapi kamu tidak sendirian." Emily menghela napas. "Aku tahu, tapi tetap saja sulit." Ia menyadari bahwa hubungannya dengan keluarganya masih jauh dari kata pulih. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam komunikasi dengan orang tuanya, mereka belum sepenuhnya menerima keputusannya. Michael dan Laura masih merasa khawatir dan seolah kehilangan putri mereka. Namun, Emily tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Ia percaya bahwa dengan kesabaran dan waktu, semuanya akan menemukan jalannya sendiri. Suatu malam, ketika mereka berkumpul di ruang tamu, Emily berbicara dengan hati yang terbuka. "Bu, Ayah, aku tahu keputusan ini sangat berat untuk kalian," katanya dengan lembut. "Aku tidak ingin kalian merasa kehilangan aku. Aku tetap anak kalian, dan aku hanya ingin kalian mendukungku, meskipun itu sulit." Michael, yang sejak awal merasa sangat cemas, akhirnya angkat bicara. "Emily, kami hanya khawatir. Ini semua terjadi begitu cepat." Emily tersenyum tipis. "Aku mengerti, Ayah. Tapi aku harap kalian bisa mempercayai bahwa aku tahu apa yang aku lakukan." Michael dan Laura saling bertukar pandang. Kali ini, meskipun mereka belum sepenuhnya bisa menerima keputusan Emily, setidaknya mereka mulai membuka hati untuk mendengarkannya. "Ayah, Ibu, aku tidak ingin kehilangan kalian," lanjut Emily dengan suara bergetar. "Aku berharap suatu hari nanti kita bisa saling memahami." Percakapan malam itu penuh emosi, tetapi Emily merasakan sedikit perubahan dalam sikap orang tuanya. Mungkin tidak banyak, tetapi itu adalah langkah kecil menuju pemahaman. Sementara hubungannya dengan keluarganya masih dalam proses perbaikan, hubungan Emily dengan Adit semakin erat. Mereka mulai berbicara lebih sering tentang masa depan dan bagaimana mereka ingin menjalani hidup bersama. "Aku semakin yakin dengan keputusanku," kata Emily suatu malam setelah mengikuti pengajian. Adit tersenyum hangat. "Aku ingin kamu yakin, bukan karena aku, tapi karena ini benar-benar pilihanmu." Emily mengangguk. "Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di sampingku, dan aku ingin menjalani hidup bersamamu." Namun, ada pertanyaan yang terus menghantuinya. Bagaimana keluarganya akan menerima semuanya? Apa yang akan terjadi jika aku menikah dengan Adit? Pikirnya. Bagaimana kehidupanku akan berubah? Bagaimana keluargaku akan menanggapi hal ini? Meskipun ia merasa tertekan oleh berbagai pertanyaan itu, Emily berusaha tetap tenang. Di sisi lain, Adit selalu berada di samping Emily, memberikan dukungan tanpa syarat. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan. "Aku ingin kita membangun masa depan bersama," kata Emily dengan keyakinan yang semakin kuat. Adit menggenggam tangannya. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu." Tekanan dari keluarganya masih terasa berat, dan itu membuat Emily ragu. "Aku ingin ini juga, Adit. Tapi aku takut," bisiknya. "Apakah keluarga kita akan bisa menerima semuanya?" Adit menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita akan melaluinya bersama, Emily. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini,
tapi dengan saling mendukung, kita pasti bisa menghadapinya. Meskipun masih ada keraguan di hatinya, Emily semakin yakin bahwa Adit adalah orang yang tepat untuknya. Bersama Adit, ia merasa memiliki dukungan yang kuat untuk melewati masa-masa sulit ini. Hubungan mereka terus berkembang, tetapi masih banyak tantangan yang menanti di depan. Ketidakpastian terus menghantui Emily. Ia semakin cemas dengan reaksi keluarganya terhadap hubungannya dengan Adit. Meskipun orang tuanya mulai menerima keyakinan baru Emily, mereka masih ragu dengan hubungannya dengan Adit, terutama karena perbedaan latar belakang budaya dan agama yang begitu mencolok. Suatu malam, Emily dan Adit duduk di pantai, berbicara tentang masa depan mereka. Angin malam berhembus lembut, tetapi hati Emily terasa berat. "Aku takut, Adit," bisiknya. "Aku takut kenyataan akan memisahkan kita." Adit menatapnya dengan lembut. "Aku di sini bersamamu, Emily. Kita akan menemukan jalan keluarnya bersama." Namun, jauh di lubuk hatinya, Emily merasa terperangkap di antara dua dunia. Dunia keluarganya yang masih enggan menerima keputusannya dan dunia baru yang sedang ia bangun bersama Adit terasa seperti dua sisi yang sulit dipertemukan. Ia merasa harus memilih antara keluarganya atau Adit. Di tengah kebingungannya, Emily menyadari bahwa ia perlu lebih mendalami agamanya agar semakin yakin dengan keputusannya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di masjid, membaca Al-Quran, dan menghadiri kajian keislaman. Meski masih ada rasa takut dan cemas, dalam ibadahnya, Emily menemukan kedamaian. Perjalanan spiritual ini memberinya kekuatan untuk tetap tegar menghadapi tekanan dari dunia luar. Di salah satu pengajian yang dihadirinya, Emily berbicara dengan seorang ustaz yang memberikan banyak pencerahan. "Setiap perjalanan dalam hidup penuh dengan ujian," kata sang ustaz. "Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita selama kita berjalan di jalannya." Kata-kata itu memberikan ketenangan bagi Emily. Ia menyadari bahwa yang terpenting bukanlah ketakutan atau keraguan orang lain, melainkan keyakinannya sendiri. Emily mulai mencari keseimbangan antara kehidupan barunya sebagai seorang Muslim dan hubungannya dengan Adit. Ia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi ia ingin tetap berjuang. Namun, tekanan dari keluarganya semakin besar. Meskipun mereka mulai lebih menerima keyakinan baru Emily, hubungan dengan Adit tetap menjadi masalah yang sulit mereka terima. Laura dan Michael masih khawatir tentang masa depan Emily, terutama soal pernikahan. Mereka takut bahwa perbedaan budaya dan agama akan membuat kehidupan Emily menjadi lebih sulit. "Emily, kami hanya tidak ingin kamu menyesal," kata ibunya dalam salah satu percakapan yang penuh ketegangan di malam hari. Malam itu, Emily menemui Adit. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Adit. Aku takut kehilangan mereka, tapi aku juga tidak ingin kehilangan kamu," ucapnya dengan suara bergetar. Adit berkata dengan lembut, "Kita akan menghadapi ini bersama, Emily. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Malam itu penuh dengan pembicaraan dan refleksi. Emily dan Adit mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tetapi satu hal yang mereka yakini, mereka ingin menghadapinya bersama. Suatu sore, setelah menghabiskan waktu di pasar tradisional Ubud, Adit berbicara lebih serius. Ia menatap Emily dengan penuh ketulusan. "Emily, aku ingin kita bersama. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama," kata Adit. Emily merasakan kebahagiaan yang meluap dalam hatinya. Ia tersenyum dan mengangguk. "Aku juga menginginkannya, Adit," ucapnya. "Aku ingin orang-orang tahu bahwa aku serius dan aku bahagia. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang menunjukkan bahwa kita bisa menjalani hidup bersama dengan cinta dan penghargaan." Dengan tekad yang semakin kuat, Emily dan Adit mulai merencanakan bagaimana cara mereka menghadapi keluarga dan dunia luar. Mereka memutuskan untuk lebih terbuka, terutama kepada keluarga Emily. Emily mulai lebih sering berbicara dengan orang tuanya dan mengundang mereka untuk bertemu dengan Adit lebih banyak. Selain itu, mereka berencana untuk menghadiri lebih banyak acara keluarga bersama. Mereka berharap dengan menunjukkan kebersamaan mereka, keluarga Emily bisa melihat bahwa hubungan ini bukan hanya tentang perbedaan, tetapi tentang cinta yang tulus. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Emily mengundang orang tuanya untuk makan malam di rumah bersama Adit. Ia berharap ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak perlu dipandang dengan ketakutan atau keraguan. Makan malam dimulai dengan sedikit ketegangan, tetapi perlahan suasana mencair. Emily merasa bahwa meskipun perjalanan ini masih panjang,
Ini adalah langkah positif pertama. Meskipun belum semua masalah terselesaikan, ada harapan untuk masa depan. Setelah makan malam, Emily merasa hubungan dengan keluarganya mulai membaik, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Meski komunikasi dengan keluarganya mulai membaik, orang tua Emily masih menyimpan kekhawatiran. Mereka bertanya-tanya apakah hubungan Emily dan Adit benar-benar bisa bertahan dalam jangka panjang, mengingat perbedaan latar belakang agama dan budaya yang begitu signifikan. Namun, bagi Emily, Adit adalah sosok yang membuatnya merasa tenang dan percaya diri. Bersamanya, ia merasa mampu menghadapi segala tantangan. Untuk lebih meyakinkan keluarganya, Emily dan Adit memutuskan untuk lebih sering menghadiri acara keluarga bersama. Mereka ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang saling menghormati dan memahami satu sama lain. Cinta yang kita miliki ini adalah hal yang penting, kata Adit suatu waktu sambil menatap Emily penuh keyakinan. Kita akan terus belajar, tumbuh, dan menghadapi dunia ini bersama. Jika kita saling mendukung, kita bisa mengatasi segala rintangan. Emily menatap Adit, merasakan kedamaian yang hanya bisa ia temukan dalam pelukan dan kata-katanya. Aku tahu, Adit, bisiknya. Aku ingin kita bersama. Aku ingin kita melangkah menuju masa depan bersama. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, aku merasa lebih kuat saat bersamamu. Malam itu, mereka memutuskan untuk membuat komitmen yang lebih serius satu sama lain. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan menikah, dan membangun keluarga kecil mereka sendiri. Emily merasa yakin bahwa Adit adalah orang yang tepat untuknya. Ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang, selama Adit ada di sisinya. Namun Laura dan Michael mulai membicarakan dengan lebih serius tentang pernikahan Emily dan Adit. Mereka mulai meragukan apakah mereka bisa menerima pernikahan yang melibatkan perbedaan agama yang begitu besar. Meskipun mereka perlahan menerima Adit sebagai pasangan Emily, mereka belum sepenuhnya yakin bahwa hubungan ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Emily, kata Laura dengan penuh perhatian. Tapi kami tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Kami takut kamu akan menyesal nanti. Emily menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Aku mengerti, Bu, jawabnya lembut. Tapi ini adalah hidupku, dan aku percaya bahwa ini adalah jalan yang benar untukku. Aku ingin Adit menjadi bagian dari masa depanku. Laura dan Michael saling berpandangan, masih menyimpan keraguan di hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa keputusan ada di tangan Emily. Akhirnya, Emily dan Adit memutuskan untuk menikah. Emily merasa penuh kebahagiaan, meskipun ada sedikit kecemasan tentang bagaimana keluarganya akan merespons. Namun, dengan keberanian dan keyakinan pada cinta mereka, Emily tahu bahwa hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Pada hari pernikahan, keluarga Emily datang. Meskipun mereka masih merasa cemas dan penuh keraguan, kehadiran mereka sudah cukup untuk membuat Emily merasa lebih tenang. Bagi Emily, pernikahan ini bukan hanya tentang menyatukan dirinya dengan Adit, tetapi juga tentang perjuangan mereka untuk mendapatkan penerimaan. Meskipun tidak semua keraguan hilang sepenuhnya, mereka tetap berusaha saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan memahami pilihan hidup satu sama lain. Banyak rintangan yang telah mereka lewati, dan mungkin masih banyak tantangan di masa depan. Namun, bagi Emily, perjalanan hidupnya bersama Adit adalah perjalanan yang penuh berkah dan kebahagiaan.